buat Menteri Kehutanan ya, banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Ini bukan momentum, tapi ini adalah puncak kesedihan bangsa Indonesia. Sebuah bencana yang ditengarai karena ada pembabatan hutan, kemudian tambang-tambang yang tidak teratur ya, yang tidak sesuai dengan peruntukan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam kondisi berduka kita karena teman-teman kita di Sumatera yang baru saja terkena musibah besar, bencana alam, belum juga bisa pulih. Ada beberapa saya dengar jalanan juga masih terputus, kemudian listrik juga masih mati. Beberapa menteri-menteri sedang berusaha untuk bisa minimal mengurangi beban saudara-saudara kita yang terkena bencana. BBM misalnya di beberapa titik memang langka sehingga perlu beberapa waktu, beberapa jam mereka saudara-saudara kita untuk mendapatkan BBM, ngantrinya lama. Tapi saya dengar tadi di media sosial Pak Bahlil sedang berusaha untuk menembus jalan terputus untuk bisa mengantarkan BBM itu. Ada beberapa keluhan-keluhan seperti bantuan yang dilempar dari udara sehingga pecah. Ada beras tadi ya yang pecah, kemudian ada beberapa yang jebol seperti Indomie dan lain-lain. Indomie lagi, mie instan. Bisa juga ya, karena saya udah sebut jadi harus saya sebut semua ya. Indomie, mie sedap, super mie dan lain-lain ya. Nah teman-teman, sampai hari ini tanggal 3 Desember 2025, data-data korban bencana di Sumatera. Yang pertama saya bacakan Aceh. Ini total kota kabupaten terdampak ada 18. Kemudian ini dari 18 itu ada Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidi Jaya. Kota Langsa, Lok Sumawe, Subuh Salam. Ini kelihatannya hanya Banda Aceh saja yang tidak terkena dampak besar ya. Tapi lain-lainnya ini mohon maaf kalau saya salah ya. Itu jadi teman-teman. Di Aceh per hari ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada 220 jiwa saudara-saudara kita yang meninggal dunia, hilang 227 jiwa, terluka 1.800 jiwa. Jadi sekali lagi, walaupun sudah minta maaf, Kepala BNPB ini bukan hanya mencekam di media sosial, tapi ini benar kondisinya mencekam. Kemudian di Sumatera Barat, total kota kabupaten terdampak ini ada 15. Ini Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, 50 kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Tanah Datar. Kotanya Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Tanah Datar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal 234 jiwa, hilang 260 jiwa, terluka 111 jiwa. Nah ini buat Menteri Kehutanan ya, banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Ini bukan momentum, tapi ini adalah puncak kesedihan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya saya bacakan lagi Sumatera Utara. Sumatera Utara, sebentar ya teman-teman ya. Ini total kabupaten kota yang terdampak ada 16. Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan. Humbang Hasundutan ini padahal di atas gunung, dekat sama gunung ya. Terdampak juga dan dingin sekali di sana. Saya pernah ke sana. Langkat, Mandailing Natal, Nias, Serdang Bedagai, ini dekat Kota Medan. Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, tempat sahabat saya Mas Sinton Pasaribu sebagai Bupati. Tapanuli Utara, kemudian kotanya Kota Binjai, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggalnya 299 jiwa, hilang 163 jiwa, terluka 614
jiwa. Ini bukan siaran ya, ini memang saya bacakan dan ini masuk dalam program saya Satgas Kritik di TV One News ya. Jadi buat yang asbun tuh nih di TikTok biar tahu tuh program saya. Jadi bencana ini memang harus menjadi catatan penting dan segera dilakukan perbaikan supaya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Hal bencana yang tidak kita inginkan. Sebuah bencana yang ditengarai karena ada pembabatan hutan, kemudian tambang-tambang yang tidak teratur ya, yang tidak sesuai dengan peruntukan undang-undang. Ini sebaiknya segera kita lakukan evaluasi menyeluruh dan mau tidak mau memang masyarakat juga mengharapkan Pak Prabowo Subianto, Presiden kita juga melakukan evaluasi kepada para menteri yang memang perlu dievaluasi. Kemudian juga saya rasa aparat penegak hukum juga harus menelusuri biang kerok, biang keladi meninggalnya ratusan jiwa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Teman-teman, hingga hari ini memang masih banyak yang belum bisa kembali hidup secara normal ya, karena air masih belum surut, kemudian lampu juga masih padam, listrik masih padam, sehingga memang komunikasi terputus. Semoga saja segera bisa kembali normal. Tapi teman-teman, pengalaman saya berkecimpung ya di penanganan bencana alam itu di tsunami Aceh. Saya hari ketiga, hari keempat sudah di sana, menyaksikan betul suasana yang memang tidak enak. Rehabilitasi pasca bencana itu sulitnya luar biasa, terutama mengembalikan psikologis atau mental para korban. Bukan hanya tentang kehilangan harta benda, tapi mengembalikan suasana ke dalam hal yang normal itu sulit sekali. Bahkan saya dengarkan kemarin Gubernur Aceh mengatakan ada kampung yang hilang terhantam banjir. Itu tentu sangat melukai kita, menyakitkan kita. Jadi teman-teman, walaupun ada di Sumatera, tapi layaknya sebuah bangsa, kita harus juga turut merasakan sakitnya, pahitnya terkena bencana. Sekali lagi, rehabilitasi pasca bencana ini memerlukan uluran tangan seluruh rakyat Indonesia. Silakan dibantu saudara-saudara kita. Tidak perlu kita menunggu negara yang turun tangan, tapi kita juga bisa turun tangan apapun itu. Rehabilitasi bisa macam-macam bentuknya, bukan saja mengirimkan bahan makanan atau baju-baju pakaian yang pastinya sangat dibutuhkan, tapi juga perbaikan mental, kemudian tentang pendidikan dan kesehatan itu harus juga segera dipenuhi. Saya pernah juga kebanjiran, dan kebanjiran itu nggak enak banget. Padahal saya kebanjirannya masih di Jawa tuh, di daerah Tambun. Levelnya kebanjiran komplek aja. Itu mati lampu, semuanya basah. Tiap tetangga duduk di tempat tertinggi di rumahnya. Jadi saya waktu itu ikut-ikutan juga duduk di atap rumah. Begitu surut, agak kebingungan juga turunnya. Tapi ya memang nggak enak aja bencana itu. Dan kita makan nggak enak karena basah di mana-mana. Dan kita sudah tidak lagi memikirkan harta benda karena pasti sudah tidak bisa digunakan. Kasur yang sudah terkena air banjir itu sulit sekali digunakan karena memang baunya luar biasa. Dan sangat mungkin sudah banyak binatang-binatang masuk ke dalam kasur itu. Saya meletakkan, waktu itu zamannya masih DVD ya, pemutar CD itu pemutar DVD sama TV di atas lemari gitu, maksudnya biar nyelamatin juga kan, malum dosen beli TV kan susah, mahal. Kita taruh di atas lemari, lemarinya jatuh, jadi TV-nya ikutan jatuh juga, rusak juga semua. Jadi memang nggak enak. Saya kebayang level perumahan itu banjirnya gara-gara tanggul Bekasi jebol. Saya harus menderita selama beberapa hari karena nggak surut-surut 3 hari, dan itu nggak enak banget. Apalagi saudara-saudara kita di Sumatera sana yang level banjirnya plus arus yang sangat deras. Jadi marilah kita doakan semoga saudara-saudara kita tetap dikuatkan dan pemerintah bisa segera melakukan rehabilitasi. Saya yakin sekali teman-teman, kalau menurut data World Giving Index, Indonesia adalah negara yang warganya paling filantrop, jadi artinya paling mau beramal, nomor 1 di dunia. Sehingga pasti saudara-saudara kita mau dan ingin sekali membantu saudara-saudara yang berada di Sumatera, tapi memang harus difasilitasi bantuan itu oleh pemerintah, baik dari sisi
pengiriman, dan lainnya. Jadi kira-kira itu teman-teman. Saya sangat berharap yang tadi saya bacakan, data-data hilang saudara-saudara kita yang masih belum ditemukan, ini juga ada ratusan jiwa, segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak lagi bertambah korban jiwa dan tidak lagi bertambah korban hilang dan luka-luka. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang langsung meninjau lokasi, kemudian beberapa anggota dewan, saya lihat ada Bang Dasko, Habibur Rahman, dan lain-lain, yang langsung mengirimkan bantuan, dan saya berharap tidak putus bantuan itu sehingga saudara-saudara kita yang terdampak bencana bisa kemudian kembali hidup normal dengan segera. Sekali lagi, sebagai orang yang pernah mengalami langsung korban banjir, memang sulit sekali rehabilitasi pasca banjir, tapi marilah kita doakan. Kita pernah mengalami bencana yang besar seperti tsunami di Aceh atau gempa di Jogja, dan kita bisa melaluinya karena memang kita sebuah bangsa yang besar dan kuat. Semoga kali ini kita juga bisa melalui itu. Ada polemik kenapa kemudian ini tidak dijadikan bencana nasional, karena sudah beberapa bupati itu mengatakan tidak sanggup lagi menangani bencana kali ini. Saya yakin Pak Prabowo sedang menghitung, kemudian mengkalkulasi kira-kira seperti apa. Banyak yang bertanya, sebetulnya apa sih bencana nasional atau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Jadi bencana nasional itu bila ditetapkan maka ada bantuan pemerintah pusat langsung ke daerah. Tapi kalau tidak ditetapkan, setahu saya, ini mohon maaf kalau salah, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota. Sekali lagi, Satgas Kritik dan teman-teman tim Satgas Kritik mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga segera bisa diatasi bencana kali ini dan segera pemerintah Pak Prabowo memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, bukan saja dari sisi peraturan dan kebijakan, tapi penegakan dari aturan-aturan, sehingga tidak ada lagi bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera. Teman-teman, terima kasih. Saya Henry Satrio dari Satgas Kritik. Mari kita bersatu, bahu-membahu, membantu teman-teman yang ada di Sumatera, saudara-saudara kita yang di Sumatera yang terkena dampak bencana alam yang begitu besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.